Kalau udah open minded, itu mungkin ada peningkatan. Apalagi nih yang akan dijadikan di Sinar Collection. Contoh misalkan emas dulu, atau handphone dulu. Yang kecil-kecil aja dulu. Jadi Sinar... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar nih teman-teman? Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua, tidak kurang suatu apapun ya. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Yang punya aktivitas silahkan menjalankan aktivitas sehari-harinya. Yang belum punya aktivitas sabar menunggu, lakukan aktivitas yang bisa dilakukan ya. Gitu. Nah, saya pesan buat teman-teman kalian, teman-teman semua, jaga akun, jaga prasandi, karena akun kita itu sangat berharga, koin kita itu sangat berharga suatu saat nanti ya. Nah, untuk sekarang kita harus jaga benar-benar ya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming yang bisa merugikan diri kita sendiri. Sebelumnya saya ucapkan buat teman-teman yang selalu support, selalu dukung channel ini, selalu berkomentar positif, saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi kakak-kakak, bagi teman-teman yang baru gabung, silakan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share di video ini. Dan saya mudah-mudahan video-video yang saya share ini bisa bermanfaat untuk yang nonton. Bagi yang tidak suka dengan video ini, silakan skip aja ya. Silakan skip gitu. Sebelumnya saya minta maaf buat teman-teman yang udah inbox ke Sinar Mawar, belum saya balas karena saya juga posisinya lagi kerja. Jadi waktu kadang malam istirahat, kadang capek ya tidur, seperti itu. Kadang kan kita ada meeting kecil-kecilan untuk perkembangan Sinar Collection ke depannya gitu, seperti itu. Jadi mohon maaf ya, karena kesibukan saya kerja, jadi saya belum bisa menjawab satu persatu inbox yang sudah masuk ya. Sekali lagi buat yang udah pesan sembako, sabar dulu ya. Ini karena sebelumnya kalian-kalian yang pesan masih banyak di depan sana itu yang udah pesan duluan ya. Jadi kita diantri, sistemnya insya Allah nanti akan kebagian ya, tapi di sini nggak bisa perorangan itu nggak bisa ngambil banyak ya, minimal 10 kilo aja ya, minimal 10 kilo beras ya. Itu insya Allah ya kita usahakan diratakan, jadi nggak ada kata berlebih gitu kan. Paling ya untuk sekarang ya transaksinya ya 10 dari beras ya, 10 kilo ke bawah ya, 10 kilo ke bawah, karena banyak sih yang minta 1 kintal, yang minta 5 kintal, terus 50 kilo ya, 25 kilo belum saya ladenin ya, karena itu butuh budget. Kalau kita kalau saya meredikan ya, misalkan yang 1 kintal, teman-teman yang lain gak kebagian, kan kasihan, seperti itu. Jadi sistemnya ini masih peer to peer, masih harga kesepakatan. Jika sepakat silahkan, jika enggak ya enggak jadi masalah ya. Intinya buat saya yang penting ekosistem itu berjalan, karena di masa enclosed minded ini kita bebas menentukan harga ya, bebas menentukan harga berapapun itu, barter dengan kesepakatan. Misalkan kakak mau barter beras di saya, misalkan dengan satu kilo beras dengan 2 koin, berapa koin gitu kan yang saya tawarkan, kakaknya sepakat, itu akan terjadilah transaksi. Tapi kalau kakaknya, wah mahal nih Mbak Sinar, saya mah nanti dulu aja nunggu open minded atau nunggu ready harga nilai tertinggi, silahkan. Karena apa? Karena koin itu adalah hak kalian, bukan hak saya ya, hak kalian. Jadi kalian mau digimanain itu koin, mau ditransaksikan, dihabisin, atau mau dipendam di situ, nanti setelah open global transaksinya, itu silakan ya, hak kalian. Jadi orang lain itu tidak punya hak untuk koin kalian. Dan sekali lagi pesan buat teman-teman, jangan takut dengan ancaman ya. Ancaman selagi kita benar, ngapain kita takut. Sekarang ada lagi tuh ya yang untuk pendaftaran pendaftaran lagi, untuk ada lagi pendaftaran yang seperti itu. Tolong buat teman-teman, cari perjelas dulu. Kalau emang sudah jelas arahnya kemana, kembali lagi ke diri kalian sendiri. Kalau mau ya silakan, kalau enggak ya jangan memaksakan. Kalau emang kita ada, misalkan mampu nih kita untuk melakukan pendaftaran di situ, silahkan. Kalau tidak mampu jangan maksakan ya, jangan sampai pinjam-pinjam. Karena setelah open global, kita ini bebas mau belanja di mana aja gitu kan. Kita ini semua platform yang ada di Indonesia itu bisa kemungkinan ready ya, bisa kemungkinan ready, dari barang terkecil hingga terbesar ya kan, dari kata kasarnya dari UMKM sampai barang mewah-mewah itu mungkin pasti ada, tapi dengan tahapan ya, nggak mungkin langsung sekaligus datang gitu satu, nggak mungkin. Mereka juga pasti butuh proses bertahap, sama dengan Sinar Collection.
Sinar Collection ya mungkin sekarang untuk bertransaksi sekarang ya, mungkin setelah transaksi sekarang sampai open, mungkin itu hanya sebatas sembako yang kecil-kecil aja dulu. Tapi kalau udah open minded, itu mungkin ada peningkatan. Apalagi nih yang akan dijadikan di Sinar Collection. Contoh misalkan emas dulu, atau handphone dulu, yang kecil-kecil aja dulu. Jadi Sinar Collection juga punya project semacam kayak di platform lain punya. Cuma untuk sekarang ya kita readykan sembako dulu. Karena apa? Karena sembako itu bahan pokok, bahan yang diminati masyarakat, yang dibutuhkan oleh pioner, gitu kan. Dan enaknya dari Sinar Collection, pioner non pioner itu bisa transaksi. Karena ada dua cara pembayaran untuk bertransaksi di Sinar Collection. Bisa juga dengan fiat, bisa juga dengan CoinPay. Dan mudah-mudahan Sidra ini benar ya, nggak hoax, nggak bohong gitu kan. Mudah-mudahan ready juga bisa transaksi menggunakan koin Sidra juga. Ya di Sinar Collection itu ada 3 cara untuk transaksi. Jadi kenapa Sinar Collection membuka siapapun yang mau buka toko setelah Sinar Collection itu berdiri, produknya udah ada, silahkan siapapun teman-teman dimanapun mau buka toko masing-masing ngambil produk di saya, silahkan ya. Dan insya Allah di samping Sinar Collection mudah-mudahan Indopinet Mart juga cepat berdiri ya. Jadi kita belanjanya bisa ke sana kemari. Misalkan kalian butuhnya yang produk yang ada di Indopinet Mart, ya udah kita ngambil di Indopinet Mart, gitu kan. Kalau akan nyatu nanti kita Sinar Collection itu akan kerjasama dengan Indopinet Mart itu. Ya kita tunggu aja sampai sampai bulan 3 akan soft launching Indopinet Mart, mudah-mudahan cepat ready ya. Untuk yang menanyakan gimana cara transaksi di Indopinet Mart, saya belum sempat untuk bikin tutorial cara transaksinya ya, belum sempat. Nanti kalau ada waktu saya bikinin cara tutorial transaksi di Indopinet Mart. Tapi kalau menurut saya itu sama halnya kalau udah pernah melakukan berbelanja di Shopee atau di Lazada, pokoknya di Tokopedia, itu halnya sama seperti itu. Sama gitu, cuma bedanya kalau di Indopinet Mart itu kalau masuknya via browser itu pembayaran dengan dengan CoinPay. Tapi kalau masuknya ke Play Store itu ada 2 ya, bisa dengan fiat, bisa dengan CoinPay. Jadi sama Indopinet Mart juga bertransaksi itu ada dua, bisa menggunakan CoinPay, bisa juga dengan fiat. Jadi pioner non pioner itu bisa transaksi di sana. Ya, sama Indopinet Mart itu hampir sama dengan Sinar Collection, cuma kalau Indopinet Mart itu berbentuk platform ya, jadi masuk ke hackathon. Kalau Sinar Collection itu berbentuk toko. Untuk sekarang ya toko online bukan toko offline ya. Mungkin itu ya. Terus yang pokoknya yang pesan-pesan HP itu nanti dulu ya Kak ya. Nanti dulu ya. Kita ini bertahap ya. Sekarang yang untuk ready sekarang yaitu sembako, ini pun belum dibuka untuk global ya. Kalau kita langsung dibuka untuk global, kita juga masih mikir ini CoinPay ini dijualnya kemana gitu kan. Koin-koin yang udah saya tampung di sini, yang udah melakukan transaksi di saya, itu belum bisa diapa-apain koinnya, masih tetap ada di wallet. Mungkin itu ya penjelasan untuk Sinar Collection dan Indopinet Mart. Terus yang mempertanyakan kemarin, Indopinet Mart itu gerainya akan ada penurunan dana atau tidak? Saya mohon maaf, saya belum bisa komunikasi lagi dengan Bapak, ya Bapaknya mungkin masih sibuk ya. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan tanyakan lagi sama Bapak, biar Bapak yang menjelaskan semuanya, karena Bapak sendiri yang punya platform Indopinet Mart ya. Oke, mungkin itu ya video hari ini, ocehan-ocehan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan buat yang orang-orang udah pesen sembako sama Sinar Collection, mohon bersabar ya, karena ini masih tahap proses. Jadi ada yang udah duluan gitu kan, ya kita readykan yang duluan. Masa yang belakangan kita dulukan, enggak ya. Jadi tapi ini enggak ada antrian ya, enggak ada nomor antrian, enggak ada juga link-linkan, enggak ada. Kita ngelihat dari daerahnya, daerah mana ini yang dekat dulu, apa yang jauh dulu gitu kan. Karena kan kalau yang jauh kita mikirnya ongkir, terus gimana caranya nih biar biar tidak terlalu termakan ongkir. Nanti ada caranya, itu hanya orang yang sudah melakukan, yang tahu ya, yang sudah melakukan yang sudah melakukan transaksi dengan jarak jauh. Ya insya Allah ya kita nanti akan readykan. Oke, mungkin sekian ya ocehan-ocehan dari sini hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat video ini silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.